Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Oke, sehat semua. Di sini hadir semua ya? Oke, hadir. Tadi sebelum kita masuk, kita sudah melaksanakan absen secara online. Jadi Bapak tidak perlu mengecek kehadiran kalian, tinggal nanti Bapak melihat absen yang kalian isikan di online itu apakah terisi semua atau tidak. Nah, pada hari ini kita akan kembali mempelajari matematika. Pada pekan yang kemarin kita sudah mempelajari materi terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas bagaimana itu perkalian dan pembagian bilangan bulat, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita memulai semua aktivitas berkehidupan, ada baiknya kita awali dengan doa. Saya minta satu orang Brian untuk memimpin doa. Silahkan. Oke, sekarang karena kita sudah selesai berdoa, maka kita sudah siap untuk masuk ke dalam pembelajaran yang akan kita lalui selama kurang lebih 2 jam pelajaran. Nah, yang pertama, apa yang harus kita ketahui sebenarnya sebelum kita memulai pelajaran? Nah, yang harus kita ketahui pertama yakni alur pembelajaran yang akan kita jalani mulai dari awal hingga nanti selesai itu seperti apa. Yang pertama, di sini Bapak sudah membagi kalian. Kelompok belajarnya itu ada 3. Yang pertama fondasi, yang kedua median, yang ketiga kulminasi. Nah, masing-masing kelompok ini sudah kita lakukan kemarin yang namanya asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan kalian itu memahami satu materi matematika seperti apa. Ada kemampuannya masih pada taraf memahami, ada kemampuannya masih taraf mengetahui, ada kemampuannya sudah tahap mengaplikasikan konsep yang kita pelajari dalam matematika. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengakses materi, di sini Bapak menyediakan materi melalui media interaktif. Itu portal media interaktif, nanti kita akan masuk ke materinya. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok yang saya sebutkan sebelumnya itu akan mengerjakan LKPD dan presentasi. Nah, presentasi di sini setelah kalian mengerjakan, kalian maju satu-satu di depan untuk menyampaikan ke teman-teman kalian hasil kerja kelompok kalian. Paham? Oke, lanjut. Yang terakhir, ini kalau kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Nanti ada tes terakhirnya. Coba perhatikan dulu. Kerjakan latihan mandiri. Nah, semua aktivitas ini dari 2, 3, dan 4 itu bisa kita akses menggunakan portal belajar matematika yang sudah saya buat sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nah kita sudah masuk pada pembelajaran. Apa yang penting kita capai sebenarnya dalam pembelajaran ini ada di sini. Tujuan pembelajaran. Di sini, di tujuan pembelajaran. Dari mulai proses masuk sampai selesai, 2 ini minimal harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami proses perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. 2 ini minimal yang harus kita capai setelah kita melalui proses yang dari awal sampai akhir nanti. Selanjutnya, silahkan masing-masing kelompok kalian untuk mengakses portal belajar ini. Silahkan keluarkan ponsel dari masing-masing kelompok, 1 orang saja perwakilan, maju ke depan untuk mengakses materi ini. Oke, kalau bisa dari tempat duduknya tidak ada masalah, tapi kalau tidak terbaca QR code-nya, maju saja di depan. Oke, kelompok yang ini, kelompok yang fondasi, silahkan scanning. Terbaca? Oke, maju.
Setelah ini baru kelompok yang median dan yang terakhir itu kelompok kulminasi. Scanningnya online. Ya. Oke. Oke, silakan duduk. Kemudian, apa saja tampilan yang ada di dalam portal belajar itu? Tampilan pertamanya seperti ini. Materi pokok bilangan bulat, fase D, kelas 7. Materi pokoknya itu berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya. Saya bagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian, ini masing-masing kalian punya gaya belajar sendiri. Ada yang suka menonton video, kemudian ada suka melihat gambar saja, ada yang suka menggeser-menggeser. Nah, dari portal belajar ini, kalian bisa mengakses materi yang beragam itu. Ada video, ada gambar. Nah, silahkan dibuka di portal situ ada. Kalau yang suka menonton video, silahkan akses videonya. Kemudian kalau yang suka juga melihat gambar, di situ ada. Muatan materinya sama, tidak ada yang berbeda, hanya sajian materinya. Satu ada suara, ada gambar, yang satunya hanya gambar, tidak ada suara. Oke? Selanjutnya, di bawah portal ini ada aktivitas kelompok. Perhatikan, ini aktivitas kelompok. Yang pertama, portal belajar matematika LKPD bawah. Nah, ini LKPD bawah, ini khusus untuk kelompok yang fondasi. Kemudian yang kedua, LKPD tengah, yaitu kelompok median. Sedangkan LKPD yang atas itu untuk kelompok yang kulminasi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Berarti tidak ada masalah. Oke. Nanti masing-masing kalian silahkan akses ini. Misalkan kelompok median. Oh, yang saya klik ini cukup yang di tengah. Tidak usah yang lain. Karena masing-masing kelompok kalian itu punya fasilitas sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, silahkan diakses materinya. Kemudian, di dalam LKPD di situ, kalian tinggal mengisikan apa yang diminta. Nah, kalau kalian tidak paham materinya, itulah gunanya tadi. Ada video-video ini. Materi di sini bisa kalian jawab ketika kalian sudah mengakses di atas ini. Ada proses pembelajaran di situ. Oke, ada masalah? Ya, coba buka LKPD-nya. Yang satu itu buka LKPD-nya. Sudah? Itu ada soalnya. Apa? Ya, ini nih. Ini LKPD-nya. Oke. Ini bisa diedit di sini, langsung di sini. Itu ganti di situ. Bisa toh? Nah, itu coba perhatikan soalnya. Suhu awal freezer berapa di situ? Ya, negatif derajat Celcius. Ganti di situ. Nah, ikuti tahapan-tahapannya. Nanti ada di situ proses mengalihkan. Ya, hapus titiknya. Negatifnya mana? Oke. Yang ini. Oke, itu. Berapa? Coba. Berapa jumlah semua mobil? Oke, 2 ini apa? Apa 2, apa yang 5? Dikali 2. Ya, dikali 2 apa? 5 itu apa? 5 itu apa? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah? Apa? Jumlah mobil. Nah, yang 2 itu apanya? Anunya. Apanya? Apa kira-kira istilahnya itu? Barisnya. Jadi ada 2 baris, dalam satu baris 5 mobilnya. Jadi nanti kalian menjelaskan itu seperti itu, ya. Berarti 2 kali 5. Nanti kalau kalian menuliskan 5 kali 2, ya kalian jelaskan 5 itu apa, 2-nya apa. Toh? Apa di situ? Ya, itu kan permennya itu diisi dalam masing-masing di toples toh. Nah, jadi masing-masing di toples berapa isinya? 4. Hah? Kenapa bisa 4? Karena 12. Dibagi berapa itu 12 supaya menghasilkan 4? 3. Ya, perintahnya di situ bagi rata toh? Iya. Nah, jadi habis di situ. Terisi semua. Berarti jawabannya oke, bagus. Ya, lanjut soal yang penghabisan.
Oke, bersiap-siap ya. Sekarang maju semua. Maju semua. Ya. Nanti saya tanya yang satunya kenapa jawabannya seperti itu. Oke? Makanya diberikan kesempatan untuk mengerjakan kelompok supaya masing-masing itu berdiskusi. Kira-kira kalau begini, kenapa hasilnya seperti ini? Apanya? Scan-nya. Kenapa mau aktivitas individu? Sebentar, kita selesaikan saja dulu ini. Nanti ada waktu tersendirinya. Oke, bersiap-siap ya. Oke, silakan maju kelompok kulminasi. Ke depan. Saya bantu tampilkan, nanti kalian menuliskan jawabannya di depan. Maju semua. Kulminasi. Oke. Nih. Ya, jangan menghalangi layar. Di sini 2, di sebelah sana boleh 2 orang. Yang lain silahkan memperhatikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Coba semua menghadap kemari dulu. Ya, semua menghadap kemari. Negatif 18. Kemudian berapa naiknya? Oke, berapa hasilnya? Oke, yang lain karena sudah selesai aktivitasnya toh, boleh perhatikan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kan tadi Anda bertanya toh bagaimana model soalnya, Pak? Kenapa beda dengan saya? Ini sudah. Oke, jadi itu ada sehingga suhu awalnya berapa? Nih, suhu awal ini berapa ini? Nah, tuliskan di sini. Seperti yang dikerjakan di kanvanya tadi. Negatif 18 ditambah, itu tambah. Oke, 15 sama dengan berapa itu? Negatif 3. Jadi suhu setelah 3 menit berapa? Negatif 3. Oke, sekarang tutup spidolnya. Coba satu orang baca soalnya dan sampaikan ke teman kalian. Kemudian jelaskan bagaimana cara kalian untuk menjawab soal itu. Satu orang baca soalnya dulu. Yang perempuan, Intan boleh. Yang lain perhatikan. Negatif 18. Oke, lanjut. Oke, stop. Jadi pertanyaannya saya sampaikan ke kita semua. Ini freezer. Freezer itu penyimpanan untuk pendingin, entah itu minuman atau makanan. Suhu awalnya negatif 18 derajat Celcius. Nah, dia itu suhunya setiap menitnya dinaikkan 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan ketika dia 3 menit, berapa kira-kira? Nah, bagaimana cara jawabnya? Silakan Brian. Ya, diketahui. Apa yang diketahui? Suhu awalnya berapa? Negatif 18 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, suhunya berapa? 5 derajat. Ya. 3 menit. Oke, hasilnya? Ya. Jadi perhatikan semua ya. Kenapa dikalikan 3? Karena suhunya ini 5 derajat Celcius dinaikkan selama 3 menit. Maka dikalikan. Kira-kira kalau 5 dikali 3 berapa? 15. Oke, lanjut. Sehingga
Hasil akhir? Ya, berapa? Negatif 3 derajat. Nah, sehingga jawabannya suhu setelah 3 menit adalah negatif 3 derajat Celcius. Oke, saya tanya dulu. Kenapa suhu awal ditambah 15? Kenapa tidak dikurang? Apa kira-kira? Apa? Coba kita ingat kembali, kalau kurang itu turun atau naik? Turun, sedangkan yang diperintahkan naik. Artinya kalau naik itu simbol matematikanya jadi tambah. Makanya itu ditambah dengan 15. Hasilnya? Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan. Lanjut yang kedua. Kenapa negatif 15? Karena apa? Kenapa bukan positif 15? Karena ini negatif, Pak. Karena negatif. Apa yang kalian pelajari tadi di materi? Perkalian dengan pembagian. Aturan perkalian kalau negatif kali positif apa? Negatif. Negatif hasilnya. Oke, lanjut. 7 kali negatif 4. 7 kali 4 berapa? 28. Oke, selanjutnya yang ketiga negatif 8 kali. Kenapa hasilnya 0? Karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Oke, lanjut. Yang lain boleh perhatikan ini ya, kalau ada yang ditanyakan tuh bilang, "Pak, kenapa jawabannya begitu?" Boleh. Negatif 7 kali negatif 3. Berapa hasilnya? 1. Kenapa tidak negatif? Karena negatif kali negatif. Karena negatif kali negatif. Kalian tadi sudah belajar tuh kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, lanjut yang terakhir. 0. Hasilnya berapa? Oke, yakin 10. Coba yang lain bisa ditanggapi nih. 0 kali 10 kira-kira berapa hasilnya? Berapa? 0. Kenapa kalian jawab 10? Kenapa? Ini berarti ini bisa dinilai kalian tidak kompak dalam kerja kelompok. Coba sini, perhatikan semua ya. Ini yang dimaksudkan. Belajar matematika itu bukan hanya mencari hasilnya, tapi lihat prosesnya. Coba perhatikan. Di nomor 3, negatif 8 kali 0 hasilnya 0. Dia sudah sepakat tadi bahwa semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Lah kenapa tiba-tiba di sini berubah? Nah, sadar enggak ini salah? Kenapa tulis 10? Kurang fokus atau tidak ada perhatian? Apa? Kenapa? Kurang fokus ya? Ganti. Nah, inilah. Perhatikan ya, inilah pentingnya kita kerja kelompok, pentingnya kita diskusi dan mereview hasil pekerjaan teman. Karena tidak ada yang bisa menjamin manusia itu sempurna, pasti punya kesalahan ya. Diterima kesalahannya toh? Ya. Karena kesalahan kalian. Lanjut ke pembagian. 12. Ya, yang ketiga. Hapus dulu itu tadi hasilnya. Ibu membeli 2 kantong permen. Berapa? Oke, berapa permen 1 kantong? Nah, hasilnya 12, betul? Oke, berikan tepuk tangan dulu karena ini mereka memang agak banyak soalnya ini. Wajar ya, karena untuk menguji kemampuan kalian. Nah, ini terkait pembagian lagi. Hapus dulu itu. Ya, baca baik-baik soalnya. Oke, sekarang coba perhatikan. Berapa jumlah pensil di setiap kota? Jawabannya 2 bagi 10. Yakin ini? Jawabannya 5. Oke, kita cek lagi seperti yang tadi. Coba spidol. Ini, perhatikan tadi toh. Kalau 4 bagi 2 hasilnya 2. Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kita cek itu.
2 bagi 10, 5. Apakah 5 kali 10 sama dengan 2? Harusnya di sini berapa? Apa? Harusnya 2 bagi 10 atau apa? 10 bagi 2, Pak. 10? Bagi 2. Iya, karena 10 pensilnya dibagi ke dalam 2 kotak pen. Iya, ganti. Itu. Jadi yang dituliskan itu apa yang dibagi. Iya, tak balik. Cocok itu tak balik. Paham di sini? Yang lain paham? Oke. Cocok nih, tak balik. Sekarang masa kotak kau bagi ke dalam pensil, harusnya pensil dikasih masuk dalam itu. Hapus. Ini jangan lagi salah, bukan toples dikasih masuk di permen, tapi permen dikasih masuk di toples. Jadi tulis dulu permennya. Berapa permennya? 12. Dibagi apa itu 3? Yang 12 itu apa? Permen. Oke, lanjut. Oh, tak geser. Hop, ya. Berarti 4 permen tiap toples. Oke, lanjut. Ya, yang terakhir untuk kelompok kalian. Berapa? Apa ditulis? Berapa kelereng itu? Berapa kelereng? 12 kelereng dibagi berapa temannya? Berarti hasilnya? Ya, berarti apa kesimpulannya? Masing-masing orang mendapatkan 3 kelereng. Tidak ada pertanyaan untuk kalian sendiri? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan untuk saya? Tidak ada. Kalau begitu berikan tepuk tangan dulu yang lain. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sekarang karena kita sudah melakukan aktivitas kelompok, kalian sudah bisa mempresentasikan dan menjelaskan alasan kalian menjawab, maka kita bisa mereview atau mengingat kembali apa tujuan pembelajaran kita. Kita tampilkan ya. Tujuan pembelajaran kita yang tadi itu ini, peserta didik mampu memahami proses perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tadi sudah dilulu prosesnya toh? Bahwa kalau dia perkalian itu negatif dengan positif, hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Kita sudah melewati ini. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ada tadi masalah-masalah yang disebutkan. Contoh seperti ini kebanyakan soalnya ada di kelompok kulminasi. Soalnya menganalisis kira-kira kalau suhunya negatif sekian, dikasih naik sekian, hasilnya berapa. Nah ini, karena kalian sudah berhasil menjawab, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini, itu sudah bisa dikatakan berhasil kalian lalui, dan kita bisa melanjutkan nanti ke depan untuk memasuki materi baru. Oke, waktu kalian tinggal 1 menit lagi. Di sini tadi baru 1 orang yang sudah selesai ya, berarti 3. Di sini berarti sisa 3 orang. Kalau di sini ada yang sudah, ya memang agak sulit, tidak apa-apa. Tidak mau. Kerjakan lagi. Oke, semua hentikan aktivitasnya dulu. Semua kita hentikan aktivitas dulu.
Semua lepas HP-nya? Ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang sudah? Oke, enggak apa-apa kalau sudah selesai screenshot baru letakkan semua HP-nya. Ya, screenshot kemudian letakkan semua HP-nya. Saya mau menyampaikan sesuatu ke kalian. Coba semua hentikan aktivitasnya. Kemarin sudah kita diajarkan bagaimana teknik mindfulness atau teknik bagaimana menyegarkan kita punya pikiran setelah mengikuti aktivitas yang begitu rumit. Bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, kembali refresh untuk melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Sudah saya sampaikan juga teknik STOP. Masih ingat? Tekniknya kita berhenti. Coba semua kita praktek. Hentikan semua aktivitas, HP-nya dilepas. Fokus ke depan. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan dari mulut secara pelan. Kita ulangi lagi, tarik napas. Kemudian hembuskan secara perlahan. Coba pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Kita ingat-ingat hari ini kita belajar apa? Apa manfaatnya? Kalau pulang ke rumah harus membawa sesuatu. Minimal ada satu pelajaran yang tertinggal di kepalanya kalian. Oke? Sekarang tahap terakhir. Silahkan buka matanya dan kita bersiap untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya? Sudah lega? Tidak pusing lagi dengan pelajaran? Tidak pusing. Oke, karena semua tahapan pembelajaran sudah kita lalui dari awal hingga akhir, maka tibalah kita di penghujung kegiatan kita, yakni kegiatan penutup. Di penutup kali ini saya ingin menitipkan pesan kepada kalian bahwa janganlah bosan-bosan untuk belajar. Kenapa? Karena makin banyak pengetahuan yang kita miliki, itu makin banyak keterampilan yang bisa kita kerjakan. Dulu kita hanya diajarkan bagaimana cara membaca, menulis, menghitung. Sekarang di abad ke-21 kita itu diwajibkan untuk mempunyai keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus kita miliki sekarang, apalagi kurikulum merdeka, yakni keterampilan berteknologi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Bukan cuma untuk scroll-scroll TikTok, bukan hanya untuk lihat status di story-nya orang, tapi manfaatkanlah TIK untuk mengakses pelajaran. Jadi saya sudah buatkan portal tadi. Setelah pelajaran ini kalian bisa buka-buka lagi di rumah. Kalau tersambung jaringan bisa buka-buka lagi. Bisa kalian latihan sendiri di rumah. Paham ya? Nah, karena sudah selesai semua tahapannya, saya harap jaga semangatnya untuk belajar. Kalau ada yang tidak ditahu silakan ditanyakan kepada saya ataupun guru-guru yang lain. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.